Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Baru saja kita memperingati tahun baru Hijriah tahun 1448 Hijriah. Peringatan tahun Hijriah ini semata-mata bukan hanya pergantian tahun. Kita memahami setiap detik yang berlalu, setiap menit berlalu, setiap hari, bulan, tahun, berarti kesempatan dalam hidup kita sudah berkurang. Bisa jadi kita mengatakan usia kita bertambah. Pada hakikatnya justru usia kita itu semakin mendekati kematian. Dari sisi masa hidup di dunia memang bertambah, tapi dari sisi batasan usia yang diberikan oleh Allah, berarti kita sudah mendekati kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan meninggal. Dalam ayat ini disebutkan pasti, bukan mungkin, adalah sebuah kepastian. Jika sebuah kepastian, pasti semua akan terjadi. Hanya tinggal nunggu waktu. Ada yang puluhan tahun kesempatannya, ada yang kurang sekian tahun, mungkin kurang sekian bulan, mungkin kurang sekian minggu, sekian hari, mungkin jam. Lah kita tidak tahu. Nah, justru itulah apa yang harus kita sadari. Kita harus bertanya kepada diri kita. Jikalau hari ini kita dipanggil Allah, bagaimana? Sudahkah persiapan kita untuk menuju bekal akhirat? Nah, ini yang harus kita ditanamkan di dalam diri kita. Sehingga kita dari waktu ke waktu dalam mengisi kegiatan ini tidak hanya mengejar unsur duniawi, tapi kita menyadari bahwa kehidupan itu ada batasnya, ada sasaran yang lebih abadi, yakni akhirat. Sehingga perlu kita membekali diri dalam kehidupan akhirat, tidak sekedar hanya mengejar kehidupan dunia. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Seorang ulama yang bernama Hasan Basri menyebutkan bahwa ya abna Adam innama anta ayyam fa idza dzaba yaumu dzaba fa'dhu. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Apabila satu hari berlalu, maka sebagian dirimu ikut pergi. Artinya apa? Ketika hari yang sudah berjalan, yang sudah kita lalui, berarti kesempatan hidup kita ya itu ikut pergi. Tinggal kesempatan ke depan, yang ke depan kita lalui berarti ikut pergi juga, sehingga pada titik finish yakni kematian. Disinilah kita harap jangan sampai lalai, jangan sampai terlena. Karena pada hakikatnya manusia itu banyak yang terlena dua unsur. Yang pertama adalah saat sehat. Yang kedua adalah saat waktu luang. Saat sehat lupa, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk beribadah dengan baik, tapi justru digunakan yang lainnya. Ketika sudah sakit baru sadar, aduh, aku sholat kakiku kok linu kabeh, silo gak kuat, bahkan sujud pun gak bisa normal, gak bisa dengan baik, jengking, bahkan diselosorkan dan sebagainya, ada penyesalan. Lah, senyampang kita masih sehat, mari kita manfaat sebaik-baiknya. Yang kedua adalah waktu luang. Waktu luang yang sering kita manfaatkan biasanya sedikit sekali untuk nilai ibadah, biasanya untuk kesenangan. Sekarang kita balik.
Waktu luang dalam kesempatan apapun kita manfaatkan yang memiliki nilai amal ibadah dimanapun. Mudah saja. Ketika kita mengenanti kendaraan antrian lama, kita sebagai umat muslim pasti yang namanya Al-Quran entah di HP atau di saku ada. Kalau enggak gitu, kita bisa berpikir di dalam hati, memanfaatkan bagaimana kita selalu ingat kepada Allah. Jadi kita jangan sampai terjebak kepada waktu luang. Nikmatani maghbun fihima katsiran minan nas. As-sihah wal faragh. Rasulullah bersabda demikian. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu padanya adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Kalau Rasulullah sudah mengingatkan demikian, nah inilah kita harus waspada. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Waktu kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kehidupan dunia juga untuk kehidupan bakal di akhirat. Bahkan Rasulullah SAW juga menganjurkan kita jangan sampai terlena oleh hal-hal yang bersifat duniawi, kita justru akan melupakan ukhrawi. Dan kita jangan sampai terjebak penyakit wahan, hanya mencintai dunia lupa akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tegas ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Yang dimaksud hari esok hari ini bukan hanya kehidupan di dunia. Yang lebih utama hari esok di sini adalah menuju alam kebahagiaan, yakni di akhirat. Sudahkah kita membekali diri dengan iman dan takwa? Coba salat subuh yang dirahmati Allah. Disinilah maka kita harus menjadikannya momentum penting. Sebetulnya kalau kita menjadikan momentum penting, setiap saat kita jadikan momentum penting untuk meniatkan bagaimana nilai iman dan takwa kita. Tapi mungkin barangkali dengan jejak tahun baru Muharram ini kita niatkan diri untuk berhijrah. Jadi hijrah itu kalau kita lihat bukan bermakna hanya sekedar pindah tempat. Jadi hijrah adalah merubah kehidupan kita, merubah hati kita. Jadi sesuai dengan sabda Rasulullah, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Hadis riwayat Bukhari. Hijrah dari lalai menjadi sadar. Hijrah dari malas beribadah menjadi rajin beribadah. Hijrah dari malas berjamaah ke masjid menjadi rajin berjamaah ke masjid. Hijrah dari malas membaca Al-Quran menjadi rajin membaca Al-Quran. Hijrah dari sering lalai berzikir menjadi rajin berzikir. Hijrah dari yang suka mengandalkan kegiatan maksiat menjadi orang yang taat. Hijrah sering berbuat hal-hal yang keji menjadi orang yang alim. Jadi hijrah di sini adalah merubah perilaku kehidupan dari hal-hal yang buruk menjadi hal yang baik. Ini yang perlu kita tanamkan, momentum-momentum yang sangat penting. Pergantian tahun Muharram bukan sekedar pergantian angka, tetapi mari kita niatkan jika tahun Muharram tahun 1447 yang lalu banyak hal-hal yang kita lalaikan, banyak kita sia-siakan kesehatan kita yang bisa bangun malam,
bisa tahajud, justru menemani tidur nyenyak. Mari yang Muharram saat ini kita hentakkan kaki kita tanamkan niat kita untuk memperbaiki diri kita, untuk membekali iman dan takwa kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik kal itulah adalah takwa. Aku qouli hada wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.